unsur yang paling sederhana yang terdiri atas satu proton dan satu elektron, dan kelimpahan terbesar dalam bentuk H2. Hidrogen merupakan unsur yang paling reaktif, sehingga jarang sekali ditemukan dalam bentuk bebas. Di alam, hidrogen terdapat dalam bentuk senyawa dengan unsur lain dalam bentuk air atau H2, atau bereaksi dengan karbon dalam bentuk molekul organik. Hidrogen merupakan unsur ketiga yang paling banyak terdapat di bumi setelah oksigen dan silikon. Kemudian, pada kondisi biasa, hidrogen terdapat dalam gas diatomik H2. Hidrogen terdapat dalam keadaan bebasnya, banyak ditemukan dalam gas yang dikeluarkan oleh gunung berapi dan di beberapa tempat penyulingan gas alam. Dalam sistem tata surya, hidrogen memiliki jumlah yang sangat melimpah, yakni berkisar antara 75%. Di jagat raya, hidrogen merupakan penyusun dari bintang dan planet-planet yang sangat besar. Sifat fisika hidrogen. Hidrogen tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan mudah terbakar. Kemudian, hidrogen mudah meledak seketika ketika disulut dengan api, dan hidrogen mudah meledak pada temperatur 560 derajat Celcius. Hidrogen bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Sifat kimia hidrogen. Hidrogen bersifat sangat reaktif dan bereaksi dengan setiap unsur yang bersifat oksidator dan bersifat lebih elektronegatif dibandingkan dengan hidrogen, seperti golongan halida. Hidrogen dapat membentuk senyawa dengan unsur yang kurang bersifat elektronegatif, misalnya logam, dengan membentuk hibrida. Hidrogen bereaksi dengan logam alkali membentuk hibrida. Kemudian, hidrogen bereaksi dengan halogen membentuk hidrogen halida. Kemudian, hidrogen sukar larut dalam pelarut air. Kemudian, hidrogen bereaksi spontan dan hebat pada suhu kamar dengan klorin dan fluorin. Selanjutnya yaitu reaksi kimia pada hidrogen. Pertama, hidrogen dapat bereaksi dengan halogen. Halogen itu kan terdiri dari FCl-BrI. Nah, contoh reaksinya yaitu H2 plus Cl2 akan menjadi 2HCl. Yang kedua, hidrogen juga dapat bereaksi dengan logam alkali. Dia akan membentuk hidrida. Reaksinya yaitu 2Na plus H2 menjadi 2NaH. Yang ketiga, hidrogen akan bereaksi dengan spontan dan hebat pada suhu kamar ketika bereaksi dengan klorin dan fluorin. Reaksinya yaitu X2 plus H2 menjadi 2HX. X-nya ini bisa klorin ataupun fluorin. Dan yang terakhir, hidrogen dapat bereaksi dengan oksigen karena hidrogen itu bersifat mudah terbakar. Reaksinya yaitu H2 plus O2 menjadi 2H2O. Ion H+ dan ion H- pada hidrogen. Jadi pada hidrogen itu akan terbentuk dua ion, yaitu ion H+ dan ion H-. Ion H+ itu biasanya disebut dengan protium dan ion H- disebut dengan hidrida. Ion H+ akan bereaksi dengan atom yang lebih elektronegatif seperti golongan halogen, fluor, klor, brom, dan iodin. Contohnya adalah HCl. Sedangkan ion H- akan bereaksi dengan atom yang lebih elektropositif. Contohnya adalah H3B. Selanjutnya kita akan membahas tentang isotop hidrogen. Apa sih isotop itu? Nah, isotop adalah atom yang mempunyai nomor atom yang
sama tapi mempunyai nomor massa yang berbeda. Nah, hidrogen ini mempunyai 3 isotop, yaitu protium, deuterium, dan tritium. Protium mempunyai nomor atom 1 dan nomor massa 1. Deuterium mempunyai nomor atom 1 dan nomor massa 2. Sedangkan tritium mempunyai nomor atom 1 dan nomor massa 3. Nah, protium biasa ditemukan dalam bentuk diatomik, yaitu H2. Sedangkan untuk deuterium dan tritium, kelimpahannya di bumi sangat sedikit. Deuterium dan tritium juga bersifat radioaktif. Selanjutnya, senyawa yang dideutrasi. Nah, deuterium ini dalam air berat biasa dilambangkan dengan D2O. Jadi atom H-nya diganti dengan atom D. Nah, biasanya digunakan untuk berbagai keperluan seperti pelarut. H2O dengan D2O ini mempunyai efek yang signifikan, seperti titik didihnya. Titik didih H2O yaitu 373 Kelvin, sedangkan titik didih D2O mempunyai titik didih 374,42 Kelvin. Karena kenaikan titik didihnya ini menunjukkan bahwa ikatan hidrogen pada D2O lebih besar daripada H2O. Nah, D2O juga biasa digunakan untuk reaktor pada nuklir karena deuterium sendiri bersifat radioaktif. Dalam laboratorium, hidrogen itu dapat dibuat dengan 4 cara. Yang pertama dengan cara mereaksikan asam-asam yang encer dengan logam yang sesuai. Misalkan kita mereaksikan zat N dan juga HCl. Nantinya akan menghasilkan zat NCl dan juga gas hidrogen. Nah, cara lain yaitu dengan cara mereaksikan logam-logam dengan larutan alkali. Misalnya, kita mereaksikan antara logam aluminium di dalam larutan natrium hidroksida. Nantinya akan menghasilkan gas hidrogen. Nah, yang ketiga, kita juga bisa dengan cara mereaksikan hidrida logam dengan air. Misalnya, kita mereaksikan antara kalsium hidrida dengan air. Nantinya akan menghasilkan kalsium hidroksida plus gas hidrogen. Atau yang terakhir, kita juga bisa mereaksikan logam-logam golongan 1 dengan air. Contohnya, di sini ada kalium direaksikan dengan air. Nantinya akan menghasilkan KOH ditambah gas hidrogen. Sedangkan dalam dunia industri dapat dibuat dengan berbagai cara. Yang pertama dengan cara steam reforming. Jadi steam reforming ini dengan cara memanaskan gas alam berupa metana, etana, propana dengan suhu yang sangat tinggi dari 700 sampai 1000 Celcius dengan bantuan katalis. Nah, nantinya itu akan menghasilkan hidrogen. Nah, yang kedua dengan cara mengelektrolisis air dengan cara menggunakan arus listrik yang sangat besar. Nantinya itu akan menghasilkan gas hidrogen pada katoda. Selanjutnya cara lainnya yaitu dengan melalui gasifikasi biomasa. Jadi gasifikasi biomasa itu merupakan cara untuk mendapatkan hidrogen dengan cara memanaskan jerami ataupun limbah-limbah padat lainnya pada suhu yang sangat tinggi di dalam reaktor. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik leleh, titik didih, dan juga entalpi penguapan. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terjadi antara atom H dengan ketiga atom lainnya. Yang pertama oksigen, yang kedua klorin, dan yang ketiga nitrogen. Nah, jadi teman-teman, ikatan hidrogen itu merupakan ikatan yang sangat kuat. Maka dari itu dibutuhkan energi yang cukup tinggi untuk memutus ikatan hidrogen antar atom ini. Nah, jadi karena dia ikatan hidrogen ini sangat kuat, maka dia tuh akan berpengaruh terhadap titik didih, titik leleh, dan juga entalpi penguapan. Jadi dalam grafik yang di samping teman-teman, di sini merupakan pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik leleh. Dalam grafik ini tuh ada ikatan hidrogen yang terjadi dalam golongan 5, 6, dan juga 7. Di golongan 6, di situ ada H2O. Nah, H2O memiliki ikatan hidrogen di antara H dengan O.
makanya dia titik lelehnya lebih tinggi dibandingkan dengan H2S, H2TE, H2SE. Kemudian di situ juga ada di golongan 7A. Kalian bisa lihat di situ ada ikatan hidrogen yang terjadi antara H dengan F ya, HF. Jadi HF itu di situ memiliki titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan dengan HBr, HCl. Nah, NH3 juga memiliki titik leleh yang lebih tinggi di antara senyawa lain yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Kemudian, ikatan hidrogen juga selain berpengaruh terhadap titik leleh, dia juga berpengaruh terhadap titik bibit dan juga entalpi penguapan. Selanjutnya yaitu manfaat hidrogen dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hidrogen itu bisa digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan amonia, dalam pembuatan asam nitrat, dalam bahan bakar roket, dan juga dalam pembuatan margarin. Dalam mesin kendaraan bermotor, hidrogen ini dapat digunakan sebagai bahan bakar karena dia itu sangat ramah lingkungan dan juga lebih efisien dibandingkan dengan bahan bakar lain.